Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil hadil siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin dan hadirat jamaah majlis kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala puji hanya milik Allah. Allah lah yang pantas kita puji, di mana dengan rahmat Allah, karunia Allah, kita telah dibantu dan ditolong oleh hidayah Allah. Kita sambut dan kita sungsung siang kita dengan zikrullah. Dengan pertolongan Allah kita baru saja melaksanakan sebuah titah perintah, melaksanakan salat subuh berjamaah, di mana salat subuh berjamaah itu kata Rasulullah SAW menyamai dengan beribadah semalaman suntuk. Menyamai seakan-akan beribadah semalaman suntuk. Jadi 12 jam. 12 jam kita duduk berzikir, bertasbih, seakan-akan lah beribadah semalaman suntuk. Adapun sholat isya berjamaah itu menduduki setengah 6 jam, setengah malaman. Jadi isya dan subuh itu sudah menduduki 18 jam dalam seharian semalaman. Asar 3 jam menjadi 21 jam, zuhur 2 jam, maghrib sejam. Jadi 5 waktunya kalau kita laksanakan sholat berjamaah, tidak ada lagi celah, tidak ada lagi celah kemungkaran, kejahatan dan kemaksiatan untuk masuk ke dalam diri kita, karena sudah ditutup oleh 24 jam sholat berjamaah. Satu kali saja bubul waktu, kita lengahkan, kita lalaikan, maksiat tidak bisa dibendung lagi masuknya. Jadi dengan rahmat Allah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita subuh ini, pagi ini mengawali pembacaan kitab Irsyadul Ibad lah. Irsyadul Ibad karangan Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Dan kitab ini bermazhab kepada Imam kita Syafi'i. Sebelum kita melanjutkan, kita bersama-sama mengawali mukaddimah
mukadimah, kata pengantar dari kita, seorang pengarang, dan sekaligus kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan manfaat ilmu yang dikarang oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari rahimahullahu taala qala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma birahmatika. Maha suci Allah, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kitab diawali dengan kalimat tasbih. Diawali dengan kalimat tasbih artinya pembersihan, pensucian. Jadi subhanallah itu kalimat tahali, pensucian, pembersihan dari hal-hal yang tidak mungkin bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dapat dirupakan dan sesuatu rupa. Maha suci Allah bertempat. Maha suci Allah bermasa. Maha suci Allah dapat bersyarikat, dan seluruh tiap-tiap yang tidak mungkin bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu kita bersihkan. Kita bersihkan dan kita sucikan. Makanya kalimat tasbih itu adalah kalimat tahliyah. Jadi sebelum kita mencapai kepada kalimat takhali yang namanya perhiasan, sebelumnya kita kenal dulu kalimat tahali, yaitu pembersihan. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, bersih hati. Kita kenal najisnya, kita kenal semua penghalang-penghalang untuk pendekatan diri kepada Allah. Kita kenal semua pembatal-pembatal wudu. Bagaimanakah cara kita beristinja, bagaimana cara kita membasuh, membersihkan najis, itulah masuk dalam kategori tahali. Sebelum pendekatan diri kita kepada Allah, kita lewat tahali dulu, pembersihan. Inilah isinya Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratil Muntaha, dan dari Sidratil Muntaha kerapat menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 T. 3 T, tahliyah, takhliyah, dan tajliyah. Tahali, tahali, dan tajali. Kita tidak akan bisa mencapai tahliyah. Tahliyah itu perhiasan. Perhiasan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah buah iman yang paling lezat adalah adab. Jadi lewat pembersih dulu kita mengenal air, mengenal apapun alat-alat bersuci. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara pembersihan lainnya. Itulah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, isinya adalah pembersihan, pembedahan, pensucian. Sebelum Rasulullah SAW dibersihkan, disucikan, beliau tidak akan bisa berjalan menuju Masjidil Aqsa, menghadapi tantangan, menghadapi liku-liku, dan menghadapi semua ujian dalam perjalanan. Seandainya baginda Rasulullah SAW tidak dibersihkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, mungkin beliau pada tembus ke Palestina. Karena banyak ketantangan, banyaknya ujian, ada panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia. Kemudian dari Masjid Aqsa sampai ke langit ke-7, itulah tahliyah. Tahliyah dalam artian
perhiasan. Jadi perhiasan karena diturunkan tangga, ada dunia, ada emas, kemudian naik lagi pertama ada Adam alaihissalam. Itulah pertama kita beradab dan berakhlak kepada mama dan abah kita. Sampai ke langit ke Sidratul Muntaha. Isinya adalah takhliyah. Artinya sebelum kita pengangkatan takbir untuk salat lah, pengangkatan takbir untuk salat kita perhiasi dulu, kita taubat dulu, kita istighfar dulu, kita bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itulah akhlakul karimahnya. Akhlakul karimahnya, kemudian kita minta perlindungan kepada Allah, menyerahkan semua perkara kepada Allah, itulah perhiasannya. Lalu setelah kita lewati 2 T, tahliyah dan takhliyah, barulah kita bertemu tajliyahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah kalimat tajliyah. Pertemuan antara makhluk dan hamba. Antara khalik dan makhluk. Antara kita dan Allah. Allahu Akbar, selamat tinggal dunia, selamat tinggal anak, selamat tinggal bini, selamat tinggal seluruh harta benda yang kita cintai. Kita hanya bertemu dengan Allah. Makanya sholat itu muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu dibuka, disingkap, diawali dengan kalimat takbir. Kalimat takbir itu kalimat pertemuan. Kalimat pertemuan antara khalik dan makhluk, isinya seluruhnya adalah percakapan. Percakapan, munajat antara kita dan Allah. Dan ditutup muhtatamatun bitaslim, kemudian ditutup salat itu dengan salam. Salam itu kita keluar, sudah turun dari Mi'raj. Turun dari Mi'raj dan kembali ke masyarakat. Hablum minanas. Betulkah kita pulang ke masyarakat? Setelah kita munajat Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pulang ke masyarakat. Ucapan antara makhluk dengan makhluk adalah Assalamualaikum. Itulah kalimat pertama pertemuan antara makhluk dengan makhluk. Assalamualaikum ini kalimat sedekah. Kalimat sedekah, kalimat sosial yang artinya dalam bahasa kita orang Banjar, mudah-mudahan pian selamat. Jadi mudah-mudahan pian selamat karena perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih jauh. Dan semakin jauh perjalanan kita, semakin nampaklah sulitnya yang kita tempuh. Semakin nampak, jelas sulitnya yang kita tempuh. Kita akan berhadapan dengan tantangan. Kita berhadapan dengan kesulitan, kesukaran, lika-liku. Jadi sebagai hak seorang muslim kepada seorang muslim, kalimat yang paling baik diucapkan adalah Assalamualaikum. Itulah kita pulang dari munajat. Pulang ke masyarakat, sudah ditanamkan dalam batin kita. Ditanamkan hasil dari pendidikan kita sholat tadi. Kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita praktikkan. Karena di dalam salat tadi kita dididik sosial, dididik berakhlak, bertata krama, dididik bagaimana cara komunikasi, dididik bagaimana cara hidup. Di dalam salat mengandung seluruh aktivitas hidup kita. Dan seluruh aspek ilmu ada di dalam salat. Ada ilmu ekonominya,
ada ilmu politiknya, ada ilmu perdagangannya, ada ilmu adab dan akhlak, ada ilmu sosial. Itulah sholat mendidik kita. Mendidik kita, melajari kita, menggambling kita agar kita betul-betul jadi manusia. Benar-benar menjadi orang yang muslim. Pulang ke masyarakat kita praktikan dengan doa, mudah-mudahan biar selamat. Inilah perjalanan dalam hidup kita. Jadi pengarang kitab Irsyadul Ibad mengawali kalimatnya dengan Subhanallahumma wa bihamdika wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin rasulika wa ahdika wa ala alihi wa ashabi al-muwafina bi ahdika. Maha suci Allah, dan dengan pujian kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillahillazi arsyadana. Segala puji bagi Allah yang telah meluruskan kita ila ta'atihi, kepada ketaatannya. Kalimat alhamdulillah itulah kalimat tahliyahnya, kalimat perhiasannya. Orang yang mengucapkan alhamdulillah ini adalah ucapan orang yang penuh iman. Orang yang penuh iman, karena alhamdulillah alif lamnya di dalam kaidah bahasa nahwu itu istighraq. Alif lam ma'rifah. Khusus tertentu pujian ini milik Allah. Jadi sebagian ulama memaknai alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji, seluruh puji hanya milik Allah. Bukan segala puji bagi Allah, tapi segala puji hanya milik Allah. Allah lah yang pantas kita puji. Allah lah yang wajar kita puji. Ini ucapan orang yang penuh iman, sadar bahwa seluruh yang kita miliki, seluruh yang kita pandang, yang kita saksikan dan kita dengarkan adalah ciptaan Allah. Kita sadar dan kita akui kita adalah hina, kita adalah lemah, kita adalah fakir, kita adalah rendah. Hina karena berasal dari air yang hina. Hina karena berasal dari air yang hina. Rendah karena berasal dari tanah. Lemah karena kita tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan yang bisa menuntun kita ke masjid. Tidak ada daya dan upaya kita meraih rezeki yang telah dihamparkan oleh Allah. Menggerakkan kedip mata pun kita tidak bisa. Itulah maknanya lemah. Kembali kepada unsur asal kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita fakir? Kita kada bisa apa-apa. Tidak memiliki apa-apa, sebilah bulu pun kita tidak memiliki. Makanya oleh ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini adalah ucapan orang yang penuh keimanan, penuh isi dunia, penuh isi dunia dengan pahala kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang kita ucapkan. Kita sadar, kita gentleman, kita satria mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Jadi makhluk yang hina karena berasal dari air yang hina, makhluk yang rendah karena berasal dari tanah,
makhluk yang lemah karena tidak ada kekuatan. Sehebat apapun rencana kita, cita-cita kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, kalau Allah tidak memberikan kekuatan, kita tidak sanggup. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Ya Allah, siapapun yang tidak bisa mencegah kalau Engkau memberi. Saduniaan berkumpul hendak mencegah kita, kalau Allah memberi tidak akan sanggup. Dan seduniaan kita menyuruh kita untuk berbuat taat, tapi kalau Allah kada menghendaki, itulah maknanya lemah dan kita fakir. Jadi Allah lah yang pantas kita puji. Bergerak batin kita sedikit, ada mengakui merampas hak milik Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir la yadkhulul jannah. Sedikit pun bergerak batin kita untuk mengakui bahwa kitalah yang kuat, kitalah yang memiliki, kitalah yang mempunyai, ada perasaan sombong dalam batin kita, la yadkhulul jannah. Habis sembahyang kita, puasa kita habis, sedekah kita habis, dimakannya oleh kesombongan tadi. Nah, inilah ucapan alhamdulillah. Jadi alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menuntun kita kepada ketaatan dan telah menghindarkan kita daripada kemaksiatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah kita yakin dengan hasil pendengaran kita mendengar sudah ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, kita melihat sudah kebesaran Allah, mata kita kada bisa dibohongi. Kenapa buah itu dulu jadi asalnya kembang menjadi buah, kemudian bisa masak, bisa manis. Mata kita kada bisa dibohongi, telinga kita kada bisa dibohongi. Berarti ada Allah. Ada Allah yang menyusun, ada Allah yang mengatur, ada Allah yang merancang seluruh apa yang kita lihat, seluruh apa yang kita dengar. Hati kita membenarkan, hati kita mentasdikan, membenarkan, meyakinkan. Lalu terloncatlah kalimat asyhadu. Terloncatlah kalimat asyhadu, tidak bisa kita hindari. Aku bersaksi, dagingku bersaksi, tulangku bersaksi, darahku bersaksi, seluruh yang ada dalam raga aku bersaksi, bersumpah, berekrar, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Kalau sudah terekrar lah, terucap kalimat penyaksian dan pengakuan, kita sudah masuk pintu gerbang. Masuk pintu gerbang, kita sudah dinyatakan sebagai seorang muslim. Dinyatakan sebagai seorang muslim, kita sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang kita barengi dan kita imbai dan pentasdikan dalam hati. Nah, jadi antara bibir ikrar dan hati tak imbai, tak baraung, haram, api neraka sudah menyentuh kita. Jadi kita masuk pintu gerbang, di dalam pintu gerbang telah menunggu syariat. Ada sembahyang, ada puasa, ada zakat. Kita akan dituntut pembuktian terhadap ikrar kita. Kita dituntut sebagai pembuktian terhadap ucapan kita yang terucap asyhadu an la ilaha illallah.
Kalau sudah terikrar kalimat asyhadu an la ilaha illallah, pasti akan diangkat dari api neraka. Pasti akan diangkat dari api neraka. Meskipun kita tidak beramal, tidak puasa, tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak berbuat baik, tapi ujung-ujungnya akan diangkat. Jadi kan terucapnya ikrar asyhadu an la ilaha illallah itu karena hasil dari pendengaran, penglihatan, dan pengalaman. Makanya orang buta lah, orang buta dan orang yang bisu tidak dikenakan beban syara. Tidak dikenakan beban syara buta dan bisu. Kemudian orang yang tuli dan yang buta. Orang yang tuli dan yang buta itu juga kada wajib sembahyang. Kada wajib salat. Karena iman berasal dari pandangan dan pendengaran dan ucapan. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran wahdaniyatan. Ikrar sumpah kita terhadap keesaan Allah. Dulu Allah itu esa. Allah itu sendiri dengan keesaannya. Allah itu tunggal, tunggal pada sifat, tunggal pada zat, dan tunggal pada af'al. Jadi ucapan kita tersimpul dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita telah mengikrarkan, telah mengkonfirmasi bahwa Allah itu adalah satu. Wujud zat Allah dulunya tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyertai, tidak ada yang menduai. Makanya Allah itu Allahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wallahu ayyatajalliya biismihil batin. Allah subhanahu wa ta'ala telah bertajalli kepada asma'nya yang batin. Kalau sudah asma yang batin, berarti kada kau dilihat. Kada kau dilihat, yang namanya batin kada bisa dilihat. Kada bisa disaksikan oleh seluruh panca indera kita. Kada usah dihahari lagi lah. Kada usah dicari, karena kada pacang sampai otak kita untuk mencari keberadaan zat Allah. Jadi ucapan cukup asyhadu an la ilaha illallah itu ikraran sebagai sumpah kita atas kewahdaniatan Allah, atas keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum sempurna ikrar kita lah, belum sempurna. Sebelum kita mengikrarkan, aku bersaksi, aku bersumpah, aku berikrar darahku, tulangku, dagingku, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah dan utusan Allah. Nah sekarang kita kenal lagi, siapakah nama yang berdampingan dengan nama zat Allah ini. Tidak sah iman seseorang sebelum kita mengikrarkan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu berasal dari kalimat isim maf'ul, isim zaman dalam bahasa ilmu sarafnya lah, dan isim makan. Isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Karena zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci itu maha suci daripada bertempat, maha suci daripada berwaktu. Allah tidak di aras, tidak di langit, Allah tidak di Makkah, Allah tidak di Ka'bah, Allah tidak di masjid. Sekarang Allah hendak menampakkan kemazharan atam penyempurnaannya. Jadi penampakan zat Allah yang paling pertama, yang awal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penampakan wujudnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut
Muhammadun aslu kullu maujid. Muhammad adalah asal usulnya seluruh yang ada. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada palangkaraya, Muhammadlah dulu penampakan wujud zat Allah. Makanya di saat waktu Nabi Adam alaihissalam ujar Tuhan, Irfa rasa kaya Adam, angkat kepala Adam. Pertama yang dipandang oleh Adam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu surga, di dinding surga, seluruh surga penuh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Adam langsung protes, ya Rabb, nama siapakah ya nama berdampingan dengan nama Engkau ya Allah? Sedangkan hamba manusia cuma ada aku ya Allah. Nah lain ada hamba, ada makhluk manusia. Siapakah nama yang berdampingan dengan nama Engkau ya Allah? Lalu dijawab oleh Allah, laulahu la khalaqtul aflaq. Dan seandainya tidak ada nama yang berdampingan dengan nama aku, seandainya tidak ada nama yang berdampingan dengan nama aku, seluruhnya tidak akan kuciptakan. Berarti Adam sadar, Adam insyaf bahwasanya nama yang berdampingan dengan nama Allah ini maha mulianya, luar biasa. Jadi sebelum Rasulullah dikenal di bumi dengan nama Muhammad, di langit terkenal dengan nama Ahmad. Di langit terkenal dengan nama Ahmad. Jadi Ahmad itu kalau dipisahkan menjadilah Allah dan Muhammad. Ahmad dibuang mimnya menjadi Ahad. Dibuang mim daripada Ahmad menjadi Ahad. Jadi antara Ahad dan Muhammad tidak bercerai, tidak berpisah. Nah makanya kalau kita memuji dan menyanjung, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, hakikatnya kita memuji Allah. Hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikrar ucapan kita, aku bersaksi dan bersumpah dan berikrar, kemudian kita benarkan dengan hati bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah jadi karena Muhammad itu isim zaman, dalam ilmu syaraf makna zaman itu adalah waktu. Sedangkan Tuhan zat Allah kita yang wajibul wujud, maha suci, berwaktu dan bertempat. Jadi Allah hendak menampakkan, hendak mengenalkan kepada seluruh hamba-hambanya lalu diciptakannya Muhammad. Jadi Muhammad punya waktu, jadi Muhammad punya tempat. Muhammad punya waktu dan Muhammad punya tempat. Kita bisa melihat Nabi berjalan, kita bisa melihat hidung Nabi, melihat telinga Nabi, melihat wajah Nabi, persis seperti manusia. Persis seperti manusia. Pada Rasulullah SAW itu Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yakut binal hajar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia. Siapapun tidak akan tembus, menembus tentang hakikat ke Muhammad Rasulullah SAW. Malaikat pun kadang menembus. Jadi ucapan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan itu maha dahsyat. Luntur semua dosa kita, lumpur semua kesalahan kita. 24 jam dosa kita hilang kalau kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Israk sudah. Jadi kita cukupkan sampai di sinilah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah yang maha melihat, maha mendengar,
Maha mengetahui dan Maha memelihara kita. Mudah-mudahan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.